Shalom, salam unggul. Kembali lagi dengan saya, Miss Indri. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, kelas 11 wajib tentang program linear. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu bagi kehidupan kami. Engkau menjaga kami semua ya Tuhan. Hingga pada hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua untuk kami bersama-sama belajar tentang pembelajaran matematika ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berikanlah hikmat-Mu, buka pikiran kami, hati kami ya Bapa, agar kami mampu memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Ini doa, ini sembahyang kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, saya jemput kita semua untuk bangun berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Mengucapkan visi, misi, dan nilai-nilai generasi unggul. Kita mulai. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi, pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyu: gentleness, excellence, nature, and unity. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang program linear. Nah, berbicara tentang program linear pasti terdengar asing dan baru kalian dengarkan di kelas 11 ini. Namun, sebenarnya materi dari program linear itu sudah pernah kita pelajari di tingkat-tingkat sebelumnya, namun namanya itu sedikit berbeda. Namanya adalah sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, untuk program linear ini, itu dia mengandung sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, seperti apa sistem persamaan linear 2 variabel? Perhatikan berikut ini. Untuk materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi singkat tentang materi ini. Misalnya, saya ingin berbelanja di sebuah toko. Nah, uang yang saya miliki adalah sejumlah 250.000. Nah, di toko itu kan sudah ada daftar harganya kan? Ada harga-harga untuk setiap barang. Tujuan saya adalah saya ingin membeli 2 pasang seragam dan 3 buah buku. Oke? Nah, kalian bisa lihat, saya ingin berbelanja,
saya punya modal 250.000, saya ingin berbelanja 2 pasang seragam dan 3 buah buku. Namun, tujuan saya berbelanja adalah saya ingin agar saat saya berbelanja dengan uang 250.000 itu masih ada kembaliannya, itu berapa buat saya, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana sih cara kita menghitung, memodelkan bentuk matematika dari ilustrasi singkat ini. Perhatikan sebagai berikut. Nah, pertama, kita misalkan dulu ya. Saya ingin berbelanja seragam. Oke, seragamnya. Seragam saya misalkan dengan X ya. Kemudian, yang kedua saya ingin berbelanja buku. Oke, buku saya misalkan dengan Y. Nah, ini kalau misalnya kita belajar di tingkat sebelumnya, ini kan dinamakan dengan bentuk aljabar kan? Sebelum kita masuk ke sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, saya misalkan seragam dengan X dan buku dengan Y. Nah, tujuan saya adalah saya ingin membeli 2 buah seragam dan 3 buah buku. Berarti, kalau misalnya saya buat dalam bentuk matematikanya, dia akan menjadi 2X dan 3Y. Oke, ini konsep pertama ya. Bagaimana kita mengubah cerita menjadi bentuk matematika. Dalam hal ini adalah X dan Y. Nah, sekarang saya sudah punya bentuk dari 2 buah seragam dan 3 buah buku. Oke, nah ini saya belum belanja ya. Ini baru perkiraan. Kira-kira berapa sih harga yang harus saya bayar untuk berbelanja buku sama seragam? Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Misalnya di sini saya misalkan kalau seragam itu sebagai X dan buku itu sebagai Y. Dan bentuk yang tadi kita temukan adalah 2X tambah 3Y. Nah, kita kan belum tahu kan harga dari seragam dan bukunya itu berapa. Dan tujuan kita adalah untuk mendapatkan uang kembaliannya dari uang total 250.000 tadi. Nah, sekarang coba saya misalkan ya. Kalau misalkan harga dari sebuah seragam adalah 20.000 dan harga dari sebuah buku adalah 5.000, maka jika saya ingin membeli 2 buah seragam dan 3 buah buku, berarti tinggal 2 dikali dengan 20.000 ditambah dengan 3 dikali dengan 5.000. Hasilnya sama dengan 55.000. Nah, dari total uang 250.000, jika saya berbelanja 55.000, maka kembaliannya adalah 195.000. Oke, itu pemisalan yang pertama ya. Pemisalan yang kedua, misalnya saya perkirakan harga satu seragam 30.000. Terus harga satu buku itu 6.000. Nah, berarti totalnya berapa di sini? 2 kali 30, 6 kali 3, 6.000 kali 3. Oke, 78.000. Maka kembaliannya adalah 172.000. Masih ada kembali ya. Kemudian kalau misalnya saya misalkan sebuah seragam itu 40.000 dan sebuah buku itu 10.000. Nah, totalnya tinggal 2 kali 40, 3 kali 10, hasilnya 110.000. Masih ada kembalian juga. Kembaliannya 140.000. Nah, seterusnya jika saya misalkan 50.000 untuk seragam dan 20.000 untuk buku dan total harga yang harus saya bayar 160.000, kembalian yang saya terima 90.000 dan seterusnya sampai saya dapat kembalian yang paling kecil atau sampai kan tujuan kita adalah tidak boleh sampai selesai, sampai habis uangnya. Berarti kita lihat dulu kembaliannya itu berapa begitu. Jadi harus ada kembaliannya ya. Dari perkiraan harga yang kita buat pada tabel tadi, kita dapat simpulkan ya. Ingat, tujuan kita adalah pengeluaran kita itu tidak boleh lebih besar dari 250.000. Dalam hal ini harus ada uang kembaliannya ya. Jadi saya bisa simpulkan persamaan matematis yang terbentuk dari masalah singkat tadi adalah 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita melihat grafiknya, gambarnya dari bentuk pertidaksamaan linear dua variabel ini. Perhatikan grafik berikut ini. Bagaimana sih cara menggambar grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel? Coba perhatikan ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan persamaannya ya. Kita perhatikan persamaannya. Misalnya di sini 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000. Itu persamaan kita ya. Karena tujuan kita kan ingin beli 2 seragam
dan 3 buku, dan harganya itu tidak boleh lebih besar dari 250.000. Dalam hal ini masih ada kembaliannya ya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam grafik Kartesiusnya, pertama-tama kita rubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Kita rubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian, kita misalkan X sama dengan 0, maka Y kita dapatkan 83.333 sekian lah. Di sini saya tulis 83.300 ya. Dan saat kita misalkan Y sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 125.000. Nah, bentuk dari 0,83.000 dan 125.000,0 ini saya masukkan ke dalam grafiknya ya. Jadi kalau saya masukkan sini ya, ini 0,83, ini 125,0. Oke. Nah, di sini kalian bisa perhatikan grafiknya ini saya gunakan garis putus-putus. Nah, ini ada maksudnya ya dari bentuk garis putus-putus ini. Jadi kalau misalnya kita memiliki persamaan, bentuknya adalah lebih kecil atau lebih besar, kalian harus menggunakan garis putus-putus. Tetapi kalau jika bentuknya adalah lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, jangan gunakan garis putus-putus, tapi gunakan garis penuh ya. Gunakan garis penuh. Nah, dari persamaan ini, kita dapat melihat bahwa bentuk yang kita tuju adalah 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000. Berarti kita belanja itu tidak boleh lebih besar dari 250.000. Jadi batas garis putus-putus ini adalah batas maksimal kita belanja. Jadi kita tuh boleh belanjanya itu boleh berapa banyak, boleh belanja bukunya dengan harga berapa saja, atau seragam dengan harga berapa saja, tapi uangnya itu tidak boleh di atas dari grafik 250.000 tadi, 2X tambah 3Y. Ini nih grafik 2X tambah 3Y sama dengan lebih kecil dari 250.000 ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa wilayah kita adalah di bawah dari 250.000, maka yang di bagian bawah sini adalah wilayah kita akan belanja tadi. Berapapun harganya. Tetapi kalau saat kita belanja di wilayah yang ada di bawah persamaan ini, itu berarti semua anggota yang ada dalam wilayah ini itu tidak lebih besar dari 250.000. Berapapun harga dari buku maupun seragam yang ingin kita beli. Jadi, sehingga wilayah ini disebut dengan daerah penyelesaian. Jadi, beginilah bentuk dari grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita masuk ke program linear ya. Jadi, sebelum kita masuk ke program linear, terlebih dahulu kalian harus mengingat kembali bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel dan bentuk dari grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Berikut ini kita akan melihat beberapa jenis dari grafik pertidaksamaan persamaan linear dua variabel. Kita perhatikan ya. Oke, kita perhatikan grafik yang pertama. Untuk Y sama dengan AX tambah B. Nah, perhatikan ya. Di sini kalau kita gambarkan grafik Y sama dengan AX tambah B, itu akan menghasilkan grafik seperti pada tampilan di samping ini. Nah, wilayah pada grafik ini adalah wilayah Y lebih kecil dari AX tambah B. Kenapa lebih kecil dari AX tambah B? Kalian perhatikan garis putus-putus itu ya. Jadi garis putus-putus itu menunjukkan bahwa daerah itu adalah daerah lebih kecil dari. Jadi bukan lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil dari AX tambah B. Oke, kita ke grafik berikutnya. Nah, perhatikan grafik yang kedua ini. Grafiknya masih sama ya, grafik Y sama dengan AX tambah B. Tapi kalian perhatikan baik-baik, garisnya itu bukan garis putus-putus, tetapi garisnya itu garis utuh ya. Itu menunjukkan bahwa daerah yang diarsir itu adalah daerah Y lebih kecil sama dengan AX tambah B. Nah, kita ke grafik yang selanjutnya. Untuk Y sama dengan AX tambah B, kalian perhatikan, tadi kan arsirannya di bawah. Nah, sekarang saya pindahkan arsirannya ke atas. Maksud dari arsiran ke atas ini adalah daerah yang ada di atas Y lebih besar dari AX tambah B. Itu ditunjukkan dengan garis putus-putus yang ada pada grafiknya ya. Oke, kita ke grafik selanjutnya. Untuk Y sama dengan AX tambah B, wilayah atas, tetapi garisnya itu bukan garis putus-putus lagi. Itu menunjukkan bahwa wilayah yang diarsir itu adalah daerah Y lebih besar sama dengan AX tambah B. Oke, grafik selanjutnya.
Nah, kalian perhatikan ya. Nah, kalau yang ini dia bukan dua variabel tetapi satu variabel. Bentuknya adalah X sama dengan A. Bentuknya sekali lagi X sama ya, dia itu seperti garis sumbu Y, tetapi ingat dia memotong sumbu X. Untuk X lebih kecil berarti dia adanya di sebelah kiri ya. Dia ada di sebelah kiri, dia di sebelah sana. Nah, itu artinya X lebih kecil dilambangkan dengan tanda putus-putus tadi. Garis putus-putus. Sedangkan untuk grafik selanjutnya, jika dia berada lebih besar sama dengan, saya langsung ya, lebih besar sama dengan. Berarti wilayahnya adalah menggunakan grafik dengan garis yang utuh, X lebih besar sama dengan A. Nah, bagaimana jika memotong sumbu Y? Perhatikan. Perhatikan grafik selanjutnya. Nah, kalau misalnya dia memotong sumbu Y, dia seperti sumbu X, tetapi dia memotong sumbu Y. Nah, memotong sumbu Y ini, nama grafiknya adalah grafik Y sama dengan B. Y sama dengan B, dia akan diarsir ke bawah apabila Y itu lebih kecil dari B. Kalau lebih kecil saja berarti dilambangkan dengan tanda putus-putus. Sedangkan kalau dia diarsir ke atas, perhatikan grafik selanjutnya. Nah, kalau dia diarsir ke atas itu berarti Y-nya itu lebih besar dari B. Nah, di situ saya gunakan garis utuh yang artinya Y lebih besar sama dengan B. Kita telah melihat beberapa jenis grafik sesuai dengan wilayah arsirannya dan jenis grafik dari garisnya, garis lebih besar atau lebih kecil. Berikut ini saya harapkan kalian bisa menggambarkan sendiri bagaimana model dari grafik-grafik yang akan saya berikan. Misalnya coba perhatikan tugas berikut ini. Nah, perhatikan persamaan yang ada di sebelah saya ini, oke? Nah, saya harapkan kalian bisa menggambarkan. Saya sudah kasih persamaannya ya, jadi saya tidak kasih ceritanya. Saya kasih persamaannya ada 7. Persamaan 7 persamaan ini saya harapkan kalian bisa gambarkan grafiknya, arsir sesuai dengan wilayahnya, apakah garisnya garis putus-putus atau tidak. Saya harapkan kalian gambarkan dengan benar, dengan rapi, dan dikirim ke Google Classroom-nya saya sebagai nilai tugas kalian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program linear dan apa hubungannya program linear dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Tidak ada hasil yang baik yang didapat apabila tidak melalui sebuah proses. Prosesnya akan sulit, namun itulah yang menentukan harga dan kualitas dari hasil yang kita dapat. Saya jemput kita semua untuk bangun berdiri. Bersama-sama mari kita nyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya untuk penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh belajar pembelajaran matematika kami. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.